الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30 di surah Al-'Asr. Baik, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi al-'asr. Al-'asr ada dua pendapat disebutkan. Pertama, al-'asr itu waktu asar, ya, waktu asar di akhir siang. Baik. Dan pendapat yang kedua disebutkan al-'asr ini yang disebutkan di tafsir. Aqsamallahu bid-dahr, ay az-zaman. Az-zaman. Demi masa, demi waktu. Baik. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia seluruhnya itu berada dalam kerugian. Jadi kita sudah sering ingatkan tentang unsur-unsur sumpah, ya. Pertama ada qasam, ada muksim, ada muksam bihi, ada muksam alaih. Mana qasamnya sini? Waw. Wal 'asr. Waw min hurufil qasam. Mana al-muksim? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Al-muksam bihi, apa yang dipakai bersumpah? Al-'asr. Itu az-zaman, ad-dahr. Mana yang disumpahi? Jawabul qasam, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Baik, perhatikan tafsirnya samping aqsamallahu bid-dahr. Jadi dari tafsir ini kita bisa paham makna dari waw. Jadi bukan waw ataf, bukan waw haliyah, bukan waw ma'iyah, tapi ini waw qasam. Aqsamallahu bid-dahr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-dahr. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali karena keagungan, kemuliaan makhluk tersebut. Karena waktu itu, perhatikan, lima fihi min ajaibi qudratillahi dallati ala azamatih. Ya, terhadap apa yang ada dalam waktu tersebut dari keajaiban-keajaiban, keluar biasaan kemahamauan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kejadian itu dilingkup oleh waktu. Ya, kejadian ini dilingkup oleh waktu. Al-'asr, az-zaman, ad-dahr. Dan situlah, ya, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, ya, perkara-perkara yang luar biasa menakjubkan yang merupakan, ya, kemahamauan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungan Allah. Itu terjadi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Ya, kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya dari para nabi dan rasul masih hidup, ya, itu Allah nampakkan mukjizat-mukjizat, ya. Ya enggak? Itu dilingkup apa? Dilingkup oleh waktu. Iya, bisa dipahami? Ya. Kejadian-kejadian yang kita saksikan, kita lihat.
yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang Allah nampakkan hal tersebut. Ya, orang sibuk dengan perubahan iklim apa itu bukan berubah sendiri, Allah yang rubah. Allah yang takdirkan seperti ini. Ya, paham ini? Bukan alam ini sendiri yang ngatur dirinya, bukan. Ini semua diatur. Ya, sedemikian rapinya matahari terbit dari timur, tenggelam dari sebelah barat, terus terjadi ini, angin bertiup, bahkan sampai jadi badai, hujan apa, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua menunjukkan apa? Ad-dallati ala 'azamatihi, yang menunjukkan semua atas keagungannya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha mengatur, Maha berkuasa, Maha memiliki. Yang mana semua ilmu ini harus kita gunakan untuk menetapkan bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mengatur, yang Maha kuasa, yang Maha memiliki, yang Maha agung, yang Maha besar. Jadi paham ini? Jadi lima fihi ini disebutkan sisi apa kemuliaan dari ad-dahr tersebut, al-asr tersebut. Itu apa yang ada padanya dari keajaiban, keluar biasaan, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpahnya. Apa yang Allah sumpahi? Ala anna bani Adam lafi halakatin wa nuqsan. Bahwasanya Bani Adam seluruhnya itu berada dalam kebinasaan, ya, dalam kerugian. Jadi paham ini pastinya hal tersebut. Ya. Sisi pastinya dari beberapa sisi. Yang pertama, ini yang mengucapkan Allah. Ya, ini firman Allah, Al-Quran, yang Allah sifatkan la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr. Sumpah menguatkan. Yang ketiga Allah pakai inna. Inna taukid, litaukid, litakid. Yang keempat ada lam, la fi. Ya, ini penguat semua. Bahkan walaupun Allah tidak pakai sumpah saja sudah cukup. Karena Allah apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Ya, tanpa sumpah pun ya sudah yakin dengan keyakinan penuh. Apalagi ada sumpah, ada inna, ada lam. Betul-betul manusia berada dalam kerugian. Kemudian disebutkan wala yajuzu lil 'abdi ay yuqsima illa billah. Tidak boleh seorang hamba untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Karena bersumpah dengan selain nama Allah kesyirikan. Berbeda Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Rumusnya apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa dia perbuat. Allah kenapa begini? Karena Allah tidak ditanya. Wa hum yus'alun, akan tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ya. Allah fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak kita tanya. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya itu ada hikmah yang sangat agung, yang sangat besar dari hal tersebut. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tidak ada Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali karena keagungan, kebesaran makhluk tersebut. Ya, termasuk ini wal 'asr. Ya, kan sudah banyak sumpah wan nazi'at, ya, wal 'adiyat dan seterusnya. Ini sumpah-sumpah semua. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu menunjukkan keagungan, ya, kemuliaan, ya, yang dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, apalagi ya orang sedang berada dalam
maksiat demi cintamu kepadaku. Terbalik ya, cintaku kepadamu. Ya, demi itu kesyirikan. Cinta apa cinta? Ya, ini anak-anak muda, naudzubillah. Demi ini, bahkan demi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kesyirikan. Bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar? Banyak. Yang tadi demi cinta, ya itu banyak juga. Ya. Itulah dosa dan maksiat saling menarik satu sama lain. Dosa satu menarik ke dosa yang lain. Yang puncaknya apa? Kekufuran. Bisa pahami? Ya selalu diingatkan. Tafsir Muyassar ini saya perhatikan dari awal saya punya buku ini. Sudah lama kita punya buku Tafsirul Muyassar ini. Ini kita perhatikan ketika ada sumpah, sering sumpah, Allah bersumpah dengan makhluknya diingatkan selalu wala yajuz. Ya, ini saja juz 30 sudah berapa kali lewat diingatkan bahwasanya tidak boleh hamba bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau dia bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh dia bermain-main dengan sumpahnya. Berat. Ya, apalagi dia berbohong, naudzubillah. Wallahi saya tidak, padahal dia pelakunya. Ya. Saya tidak mencuri, padahal dia 100.000 dalam kantong. Ya, ini hati-hati. Ya. Jadi kita pertengahan ya, bersumpah tidak boleh dengan nama Allah, tapi pas kita gunakan nama Allah, tidak boleh kita main-main dengan sumpah tersebut. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-dahr, dengan al-'asr. Itu waktu. Baik. Bahwasanya sungguh seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala gunakan fi. Allah tidak sebutkan innal insana la khasirun. Bukan sekedar sebut, tapi Allah gunakan fi. La fi betul-betul berada dalam kerugian. Dan fi lidzarfiyah, ya, melingkup. Ya, seakan-akan kerugian itu mengepung dirinya, dia tenggelam dalam kerugian. Melingkup dirinya dari segala arah dan sisi. Ini kata-kata fi ini, coba dia. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau jago bahasa, ya, jago bahasa. Ya. Ya Allah pakai fi betul-betul seakan-akan manusia itu tenggelam dalam kerugian, dia dilingkup oleh kerugian dari segala sisinya. Wal khusranu muhitun bihi min kulli janib. Jadi kerugian itu mengepung dirinya dari segala arah dan sisi. Dan ini pasti ya, ini perhatikan. Ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang sebutkan, ada sumpah, ada inna, ada lam. Luar biasanya perkara ini. Dan memang disebutkan oleh para ulama bahwasanya para salaf dahulu itu diantara kebiasaan mereka ketika mau menasihati temannya atau mereka bertemu kemudian berpisah, saling mengingatkan dengan surah Al-'Asr ini. Bacakan, ingatkan kembali bahwasanya apa? Pentingnya kita menjaga waktu. Sangat berharganya waktu. Kalau orang-orang dunia dibilang time is money, ya, waktu adalah uang, kita tidak begitu. Ya, paham ini? Ya, kita cukup kita pahami surah Al-'Asr ini. Jadi bukan ini saja. Ya, siki-siki ini, bukan. Itu dari orang kafir, Bahasanya saja bahasa orang kafir. Ya, kita tidak. Kita punya surah dalam Al-Qur'an. Ya. Surah dalam Al-Qur'an, kalamullah. Ya, tentang konsep waktu ini, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Karena kalau cara berpikirnya orang kafir yang kita pakai, waktu adalah uang, ya sudah. Seakan-akan kalau kita tidak dapat uang rugi. Ya kalau antum mondok, ya, dapat uang. Ya ini hati-hati. Pemikiran-pemikiran seperti ini merusak. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in, insya Allah selamat. Ya, hati-hati itu waktu adalah uang ini. Ya, silakan cari uang tapi jangan tak lewat-lewat. Ya, ya. Waktunya sholat. Ya, jangan lupa belajar, itu kewajiban. Bahkan lebih wajib daripada mencari uang. Bisa paham ini? Ya, bukan berarti dengan belajar kita tidak cari uang, enggak. Kita punya anak, punya istri, butuh makan, butuh kebutuhan yang lainnya dengan uang. Tapi ini perhatikan sini innal insana lafi khusrin, ini mengerikan ini. Khusrin dibawakan dalam bentuk nakirah. Besarnya kerugian tersebut. Bukan kerugian kecil, kerugian besar, bahkan bisa mencakup dunia, alam barzah,
akhirat. Ini khusrin, baru pakai fi, luar biasa. Di sini muncul rasa khawatir, rasa takut, ya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, illa kecuali. Ya, kecuali. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan orang. Nama orang siapa yang selamat, fulan, fulan Muhammad, ini enggak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat 4. Illa kecuali, yaitu kecuali apa ini yang diperkecualikan dari apa? Kerugian. Jadi perkecualian dari kerugian, dari kepastian kerugian tersebut. Karena pasti itu sudah kita sebutkan, sumpah, ada inna, ada lam, Allah yang bilang, pasti itu. Ya, ya betul-betul berbahaya kalau kita tidak memiliki 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah. Illa kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Ya, dengan keyakinan penuh, ya tanpa ada sedikit pun keraguan, kebimbangan, ya, kegoncangan. Beriman betul-betul dengan keimanan yang kokoh. Dan keimanan yang dimaksud adalah keimanan yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah yang sesuai dengan ya pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti bagaimana kalian beriman wahai para sahabat, karena yang dikhitab para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Quran turun kepada Nabi, yang hadir di sisi Nabi adalah para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah jamin. Kalau kita beriman sebagaimana para sahabat beriman, itu berarti dia sudah berada di atas jalur hidayah. Sisa dia istiqomah. Dan ini yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjuki kepada hidayah tersebut, dan kalau kita sudah dapat, kita ditunjuki, kita minta agar kita tetap kokoh di atas hidayah. Ya. Ini makna ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah baca di awal pelajaran. Jadi ini yang pertama. Dan keimanan tidak akan mungkin terwujud tanpa ilmu. Dan ilmu tidak akan mungkin ada tanpa belajar. Kapan ilmunya salah? Kapan ilmunya salah? Keimanannya salah. Orang bilang inputnya salah, outputnya jangan tanya, koslet. Ya. Belajar agamanya di negeri kafir. Tapi pulang-pulang, ya jangan heran kalau bawa pemikiran liberal. Kan begitu. Ya. Dan seterusnya, intinya kembali ke ilmu. Keimanan tidak akan mungkin terwujud tanpa ilmu. Nah, kita sudah sebutkan keimanan di mana? Keimanan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti apa? Kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Yang harus kita timbang dengan pemahaman para murid-muridnya Nabi SAW, itu para sahabat. Itu kita habis-habisan belajar bahasa Arab. Karena kenapa? Al-Quran dan Sunnah bahasa Arab. Jangan kira antum itu belajar nahwu, sorof, apa semua. Itu tujuannya. Bukan sekedar mau jago nahwu, enggak. Itu tujuannya supaya kita bisa ngerti Al-Quran dan Sunnah dengan benar, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat, tabi'in. Itu targetnya. Kalau belum begitu, salah itu. Belajar nahwu saja, belajar sorof baru tidak ke situ arahnya. Itu diingatkan memang dari awal kita belajar ya bahasa Arab supaya kita paham Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, yang baik. Karena Al-Quran Sunnah bahasa Arab. Ya gampang kita dibodoh-bodohi kalau tidak ngerti bahasa Arab. Baik, itu banyak. Ini Al-Quran begini, ini pertentangan, kontradiksi. Ternyata orang tidak paham bahasa. Nah, sami koslet. Bisa dipahami? Baik. Dan jangan ke ilmu agama, ilmu dunia saya seperti itu, semua punya keahlian. Keahlian pasang ini, kerja ini, kerja itu semua. Kapan bukan orang yang dibilangnya pasang, lihat. Ya. Orang pasang listrik, orang
Misalnya tukang kayu yang disuruh, nggak bisa. Dan seterusnya. Apalagi ilmu agama. Jadi keimanan di sini adalah keimanan yang dibangun di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para para sahabat. Jangan jangan kurangnya, jangan Al-Quran Sunnah saja, jangan harus pemahamannya juga. Karena orang-orang sesat pakai juga Al-Quran, ya. Dai-dai sesat pakai Al-Quran juga, pakai Sunnah juga, disebutkan juga. Tapi pemahaman, oh belum tentu. Ya. Dia pahami sendiri, hawa nafsunya sendiri. Apalagi masalah ayat, tafsirkan ayat seenaknya saja. Alhamdulillah. Itu banyak, banyak seperti itu. Ya, apalagi pakai cocok logi. Ini dari dulu, dari kecil kita sudah cocok logi. Peristiwa ini, nomor ayat, nomor tidak ada dalilnya semua. Nomor-nomor dari Al-Baqarah ayat 1 sampai 283 apa? Apa maknanya nomor 1, nomor 2, nomor 3? Ada kejadian hubung-hubungkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Paham ini hati-hati. Itu pakai Al-Qur'an itu. Ya. Jadi illal ladzina amanu ini keimanan yang sebagaimana diimani oleh para sahabat. Apa dasarnya mereka beriman? Al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah kewajibannya kita belajar. Di sinilah sisi pendalilan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menetapkan 4 perkara yang wajib kita belajar. Kenapa wajib? Karena kapan kita tidak memiliki 4 ini, ya, yang mana akarnya adalah belajar, maka kita akan merugi, ya. Berarti wajib. Binasa kita kalau kita tidak punya ini. Celaka, merugi. Allah sampai sumpah, Allah sampai tegaskan, innal insana, semua manusia lafi khusrin. Ustaz, siapa dimaksud manusia itu? Orang Bugis kah? Makassar? Orang Al-Insan pakai alif lam. Mencakup semua manusia, jin dan manusia. Tidak kenal warna kulit, suku. Ya, tidak kenal. Ya. Manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Kenapa bisa kita tahu? Belajar bahasa. Alif lam, al-istighraq, al-jinsiyah menenggelamkan seluruh jenis, mencakup jenis manusia. Mau orang barat, orang timur, orang selatan, orang utara, orang Mandar, orang Mamuju, orang semua. Paham ini? Semua manusia berada dalam kerugian. Yang diperkecualikan, tidak disebutkan sukunya, namanya, daerahnya tidak. Tapi sifatnya, 4. Itu saya bilang apa? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib kita pelajari 4 ini. Kapan kita tidak pelajari, tidak akan mungkin kita miliki. Kapan kita tidak miliki, rugi. Ya toh? Yang pertama, illal ladzina amanu. Karena di sini tidak sebutkan ilmu. Disebutkan keimanan. Ustaz, mana ilmunya tidak ada? Iya. Jadi disebutkan keimanan. Dan dipahami, iman itu, keimanan tidak akan mungkin terwujud tanpa ada ilmu. Antum lihat nih keyakinan-keyakinan di masyarakat apalagi keyakinan salah. Tanya, itu pasti ada ilmunya. Oh iya, saya dapat ilmu dari kakekku. Ya, kalau bunyi cicak berarti ada yang mau datang. Misal contoh. Kalau jatuh bulu matamu ada yang rindu. Nah. Bisa paham ini? Ya, kalau bunyi cicak ketok-ketok kok. Nah seterusnya itu. Ada burung gagak, itu? Burung hantu bunyi, ada orang mau meninggal. Saya alhamdulillah di Selayar rumah saya itu dekat Masjid Raya, itu burung gagak di situ sarangnya. Dari kecil saya tunggu itu mana orang ini kalau bunyi terus tiap malam habis kita mati. Ya bunyi terus, kan keyakinannya begitu. Ternyata tidak. Berbulan-bulan tidak ada orang mati, ya. Ajalnya meninggal. Burung gagaknya itu bersuara terus tiap malam. Berkelahi lagi, ya, burung hantunya. Tapi tidak ada. Kenapa bisa ada keyakinan seperti itu? Ilmunya salah. Ada yang kasih tahu. Kalau bunyi itu, tunggu. Saya tunggu, setiap hari saya tunggu. Oh, tidak di situ sarangnya. Ini bersuara terus, bahkan berkelahi di situ. Nah, ini ya keimanan. Jadi ini dari sisi illal ladzina amanu kita ambil situ ilmu. Dan beliau sudah sebutkan al-ilmu huwa ma'rifatullah
wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Nah, baik. Kemudian ini sifat yang pertama yang harus kita miliki, ya, yaitu keimanan yang dibangun di atas ilmu. Dan ilmu tidak akan mungkin kita wujudkan tanpa belajar. Itu hukum belajar wajib. Bukan saya bilang Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Paham ini? Apalagi ilmu yang berhubungan dengan kewajibannya. Berhubungan dengan perkara-perkara yang diharamkan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dosa dan maksiat, dosa-dosa besar itu hukumnya wajib. Nah, kapan dia tidak tahu ilmunya, tidak mungkin dia mau wujud melaksanakan perintah. Bisa orang laksanakan sholat kalau dia tidak tahu tata cara sholat. Dia sholat kok. Ya bagaimana sholat itu? Apa itu sholat? Tidak bisa. Jauhi riba. Apa itu riba? Tidak boleh berzina. Apa itu zina? Begini. Tidak bisa. Kamu semua kembali kepada ilmu. Jadi ilmu itu hukumnya wajib. Ya, tapi tidak mutlak, ya, ada rinciannya. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat. Ya. Yang diperkecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang beramal dengan amalan saleh. Ini sering berulang, ya. Itu sudah jadi rumus paten. Amalan saleh itu amalan yang memenuhi hidup. Ini hafal mati ini berulang terus. Berulang terus ini. Fal ya'mal amalan salihan wa amilus shalihat. Ini semua sama. Ya. Itu amalan yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Betul-betul kepada Allah, diserahkan ibadahnya, amalannya hanya untuk Allah, kepada Allah dan karena Allah. Dua itu, dua. Ya, dua. Kepada Allah, ya. Dan yang kedua, karena Allah. Mengharap pahala di sisi Allah, mengharap surga. Ya, bisa selamat dari neraka, ini keikhlasan. Yang kedua, harus mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar dia ikhlas. Ya, kalau salat zuhur 5 rakaat diterima Abdillah. Soleh, amalan soleh berarti. Nah, padahal salat ini. Tapi kalau kapan salah caranya? Tidak soleh. Ya. Dan ini hubungannya, ya, dengan waktu, dengan tata cara, dengan tempat. Ya. Ini macam-macam. Tapi kadang orang kita, kenapa kau salahkan saya baca Yasin? Kita tidak salahkan kamu baca Yasin. Yang kita salahkan, kenapa kau baca Yasin malam Jumat saja? Kenapa hanya surah Yasin kau baca, bukan Al-Baqarah? Al-Baqarah 2 juz, 3 lembar. Lebih banyak pahalamu. Bagaimana? Ya toh? Kenapa Yasin saja, bukan Al-Baqarah, Ali Imran? Panjang-panjang semua itu, 1 juz lebih. Al-Baqarah 2 juz. Paham ini? Nah, kenapa hanya malam Jumat, malam yang lain tidak? Ini, ya, bukan Al-Quran yang kita salahkan, baca Al-Qurannya bukan. Bisa dipahami? Baik. Nah, jadi ini amalan saleh, amalan yang memenuhi dua syarat. Nah, paham ini? Ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Oleh karena itu di awal surah Al-Mulk, apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsan, yang paling ahsan amalan, yang paling baik amalannya. Penafsiran para ulama apa? Kembali ke sini. Bukan yang paling banyak, bukan, tapi yang paling ahsan. Apa itu? Yang akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru ahsan. Kalau tidak hasan, tidak hasan. Ya, tidak soleh. Ya, ria, mau dipuji, mau didengar, mau dapat dunia, harta, pangkat, jabatan, wanita. Ya. Paham ini? Tidak ahsan, tidak soleh. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Mereka saling berwasiat, saling mengingatkan dengan al-haqq, dengan kebenaran. Ya. Dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu. Ini semua diingatkan, saling mengingatkan satu sama lain.
Ini sifat. Di sinilah ad-da'watu ilallah. Jadi kita sudah punya ilmu, melahirkan keimanan yang benar, sudah beramal, gitu. Amalkan ilmu yang kita punya. Ketika kita dakwahkan, sampaikan. Ini ada makna yang lebih dalam, watawasau wazannya tafa'ala. Artinya apa? Saling. Jadi jangan mau menasihati orang saja, dia tidak mau dengar nasihat. Nah ini suruh belajar orang begitu. Ini saya kasih tahu. Jangan sampai ada di antara kalian seperti itu model. Maunya ceramah saja, tidak mau diceramai. Maunya menasihatkan saja, dia dikasih tahu tidak mau dengar. Nah ini hati-hati. Di sini Allah sebutkan watawasau, saling. Bukan satu saja. Pas giliran dia yang dinasihati ada salahnya. Namanya kita manusia ya. Nah, jangan balik-balik. Jangan lihat temannya. Lihat diri sendiri saja. Coba lihat ya, subhanallah. Ini indahnya Islam. Penuh dengan keadilan, keseimbangan. Ya. Jadi saling menasihati. Yang namanya kita mungkin hari ini kita benar, besok kita salah. Besok hari ini kita yang menasihati, besok kita nasihati, kita terima. Bahkan kebenaran itu kita terima dari siapapun orangnya. Tapi bukan berarti kita boleh belajar kepada semua orang. Beda itu. Menerima kebenaran dengan belajar. Nabi SAW waktu Abu Hurairah melapor, ada orang yang mencuri kurma zakat. Ya, 3 kali datang dilepaskan sama Abu Hurairah, terakhir, selesai kamu. Ku bawa kau ke Nabi. Jangan katanya, saya kasih kau ilmu gini-gini. Ya, syaitan. Kasih ilmu apa? Tentang ayat kursi. Mau kau tidur, baca ayat kursi, akan terus menerus ada penjaga. Malaikat yang menjaga dirimu sampai subuh. Dilapor ke Nabi. Nabi akui atau ingkari? Nabi akui atau ingkari? Akui, padahal dari syaitan. Tanya Abu Hurairah, tahu kau itu tadi malam itu? Siapa itu yang datang 3 hari berturut? Syaitan. Ini menerima kebenaran, iya. Paham ini? Tapi bukan berarti kita boleh belajar sama syaitan. Nah ini orang, ya ini kalau belajar agama setengah-setengah begini. Pasti tidak pakai dalil itu. Itu berarti boleh belajar sama syaitan. Ya itu karena kamu belum beres belajarmu. Kebenaran kita terima, orang Yahudi, orang Nasara menyebutkan kebenaran kita terima. Kalau memang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti kita boleh belajar sama Yahudi, Nasara, syaitan. Bukan berarti kita membenarkan kebatilannya mereka, kesyirikannya mereka, agama tidak. Tapi yang benar kita katakan benar. Dengan dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami ini? Nah, saling menasihati dengan kebenaran. Inilah dakwah. Inilah dakwah ilallah. Yang terakhir, watawasau bis sabr. Dan mereka saling mengingatkan, saling berwasiat dengan kesabaran. Ya, dan sini disebutkan, tidak disebutkan sabar dalam perkara apa. Dan sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi perintah Allah. Yang dengan sabar inilah kita bisa melaksanakan. Coba ada orang diperintah tidak sabar. Ya, jangan perintah Allah, kita suruh saja, kau pikir apa? Baru suruh bilang, bisa kira-kira terwujud apa yang kita suruhkan? Ya. Apalagi perintah Allah ini lebih butuh lagi kita sabar. Ya dalam menghadapi perintah Allah kita butuh sabar. Itu supaya kita bisa melaksanakan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi larangan Allah. Ya dengannya apa kita bisa tinggalkan. Dan ini lebih ringan, ya. Lebih ringan ini sabar dalam menghadapi larangan karena modalnya cukup menahan. Ya, berbeda tadi. Ketaatan, kewajiban butuh ada fi'il, ada melakukan. Kalau ini sih tahan saja, ya, pasti selamat. Ya. Dosa maksiat kiri kan tahan saja, sabar. Ya, itu lebih ringan. Kemudian yang ketiga, ini banyak dipahami oleh kaum muslimin, itu sabar dalam menghadapi
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak suka, yang kita tidak senangi. Bisa dipahami? Dan sabar dalam jenis yang ketiga ini, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian dan cobaan, menghadapi takdir Allah yang kita tidak sukai, itu ya terbagi menjadi tiga lagi. Sabar sabar dengan hati, sabar dengan ucapan, dan sabar dengan anggota tubuh. Kita dapat musibah, sabar dengan hati. Jangan berursangka kepada Allah. Ya, ini hati-hati ditahan. Ya, jangan murka, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ya. Paham ini? Jangan ada keyakinan-keyakinan salah, ya. Paham ini? Yang kedua, sabar dengan lisan. Ada musibah, ya, jangan sampai semua nama-nama hewan disebut. Ya toh? Sumpah serapah, ya, kata-kata kotor. Ya, tiap daerah beda-beda, ya. Makassar lain, ini lain. Itu tahan, sabar dengan lisan. Ya. Apalagi sampai mencaci maki takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dengan anggota tubuh. Yang sampai kena musibah. Ya, kena musibah. Paham ini? Ya. Paham ini? Ini hati-hati. Banyak orang seperti itu sudah kena musibah, ya, dia tidak bisa tahan anggota badannya. Jadinya terjatuh dalam kezaliman demi kezaliman. Meninggal anaknya, meninggal istrinya, pajallo, kesimbung. Ya. Paham ini? Kezaliman dan tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Jadi tiga jenis kesabaran. Ini mereka saling mengingatkan. Ya, apalagi antum dalam ya proses belajar seperti mondok banyak ujian toh. Ya, banyak yang antum tidak senangi. Ya, yang mana itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa takdir Allah untuk antum. Ya, saling sabar, ya. Tahan hati, tahan lisan, dan tahan ya. Tahan nih. Itu orang belajar begitu. Orang belajar tidak bisa tahan ininya, suruh belajar lagi. Memang rezeki. Ah, ini orang dewasa ininya MMA itu. Ya, itu bukan orang belajar. Orang belajar itu dia paham. Sudah belajar. Ini sudah lewat lagi di Salatul Usul. Sudah lewat di Al-Qawaidul Arba. Ya, sisa diamalkan. Ya. Sahabatnya sehingga ada santri, ada ya beli samurai. Hati-hati, ya. Bungkus memang ya, kirim pulang. Baik. Paham ini? Kita baca tafsirnya. Illal ladzina amanu billah, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan tidak disebutkan dalam perkara apa, mencakup seluruh rukun iman. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhirat, dan takdir baik maupun buruk. Baik. Wa amilu amalan salihan. Mereka beramal dengan amalan saleh. Amalan saleh, amalan yang memenuhi dua syarat, ya, dua perkara, ikhlas dan mutabah sesuai dengan tuntunan sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bil haq. Perhatikan tafsirnya. Wa usaw ba'dhum ba'dha. Ini sejalan dengan bentuk wazan tafa'ala. Sebagiannya berwasiat kepada sebagian yang lainnya. Maksudnya saling. Saling berwasiat bil istimsaki bil haq, dengan untuk terus kokoh berpegang di atas kebenaran. Ya. Terus berpegang kokoh di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan, di atas ilmu. Ya, paham ini? Ini di atas thalabul ilmi. Ini saling. Ya. Wal amali bi taatillah, saling mengingatkan ya untuk terus berada di atas ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya. Kesabaran dengan tiga jenisnya. Dan perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kesabaran, berarti mencakup sabar dengan tiga perkara sebelumnya. Sabar dalam belajar, dalam berilmu, ya. Sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Bisa paham ini? Baik, cukup. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.